Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ratnasari dari kelas TI 21C2 dengan NIM 3121C2. Kali ini saya akan membahas terkait tugas yang diperintahkan oleh dosen pengampu Bapak Asep Arwan Sulaiman STM untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk Informatik Engineering. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa 2020. Pokok pembahasan dari IoT atau Internet of Things yaitu adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dasar, kategori konsep dan arsitektur dari Internet of Things, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Lalu pembahasannya itu apa itu internet? Jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global dan memungkinkan komputer ini berkomunikasi hingga antar negara. Analogi dengan jaringan telepon, ada kasus di mana penilangan di sini sudah berbasis digital, jadi bagi para pengendara yang tidak mengikuti prosedur dari pihak pemerintah, maka akan dilakukan penindakan tilang digital. Sejarah penting dari internet yaitu pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah. Kemudian di 1972, layanan surat elektronik atau email untuk pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat yang sering kita pakai ya, email sekarang. Kemudian di 1976, email diluncurkan di Inggris. Di 1979 muncul jaringan komputer di Eropa. Lalu 1988 lahir aplikasi chat atau percakapan. Kemudian 1990 dibuat aplikasi internet browser. Perkembangan internet dari tahun 1969 sampai dengan 2010 kurang lebih ada 100 juta komputer dengan 1,9 miliar user dari 28% penduduk dunia. Jadi sekitar 25 jutanya adalah dari penduduk Indonesia. Jadi bagaimana mengakses internet? Komputer personal komputer, laptop, and handphone penyedia layanan ISP yaitu seperti Telkom, jaringan GSM atau CDMA ataupun TV kabel. Ada jaringan kabel telepon, wireless mobile, kabel TV, lalu aplikasi di komputer utamanya cukup dengan browser. Kemudian berbagai cara akses internet itu bagaimana? Penggunaan WiFi, cara kerja terhadap handphone, itu ada wireless router. Router ini akan menghubungkan ke beberapa perangkat, yaitu bisa menghubungkan ke telepon, ke komputer, lalu kemudian ke perangkat-perangkat yang lain yang sifatnya itu bisa publik atau bisa sharing. Lalu manfaat internet itu yang pertama bisa memperoleh atau mencari informasi apapun, berita, artikel, dan lain-lain. Kemudian berkomunikasi langsung atau tidak langsung, contohnya itu melalui surat elektronik, email, percakapan chatting, video conference, dan lain-lain. Jual beli barang atau jasa yang biasanya kita kenal sekarang ini sebagai e-commerce ya, contohnya seperti ada Shopee, ada Tokopedia, lalu ada Blibli.com, OLX, dan lain-lainnya. Lalu rangkuman tentang internet. Sangat banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan melalui internet. Internet ini memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan waktu. Jadi layanan internet ini non-stop ya, 24/7, artinya beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan. Apa itu Internet of Things atau IoT? Internet of Things or IoT adalah jaringan benda-benda fisik atau things yang tertanam yaitu embedded
dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, dan atau perangkat lain yang terhubung. Things artinya segala, artinya apapun yang terhubung ke internet termasuk dalam definisi Internet of Things, IoT, artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet atau IoT. Jadi tujuan adanya IoT ini untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus dari konsumer dalam rumah, yaitu individu ya perorangan. Kemudian ada smart infrastruktur, yaitu untuk memberikan fasilitas pintar kepada infrastruktur. Kemudian sebagai pengamanan, pengamanan data kemudian bisa dipakai juga oleh pihak medis atau kesehatan ya seperti rumah sakit. Kemudian ada transportation seperti KRL yang sudah menggunakan semua basisnya itu adalah internet digital. Kemudian retail ya untuk informasi yang digunakan. Kemudian ada industri dan yang lain-lain. Nah, konsep dan cara kerja IoT ini seperti apa? Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Yang kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD seperti di rumah. Yang ketiga, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Nah, kemudian fungsi IoT ini bisa dipakai untuk perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, dan juga kemudian apa sih komponen yang penting di dalam perangkat IoT itu adanya sensor. Sensor ini adalah sebagai penerima informasi tentang apa sih yang diingin dimonitoring. Kemudian adanya CPU komputer. Di sini adalah yang menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. Yang ketiga ada sistem informasi yang menjadi nyawa dari perangkat atau modul device perangkat IoT. Kemudian ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk pengiriman data yang telah diolah ke user bahkan ke kemudian yang terakhir ada keluaran yang merupakan action dari program yang terpasang di CPU seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi. Nah, ini adalah contoh perangkat dari IoT. Dan ada beberapa perangkat keras ya yang menjadi komponen-komponen dari IoT tersebut. Kemudian ada implementasi IoT. Implementasinya ini bisa di bidang keamanan, monitoring lingkungan, di bidang kesehatan, kemudian di otomasi gedung dan perumahan dan yang lain-lain. Kemudian ada kelebihan dan keuntungan dari IoT ini sebenarnya plus minus, di mana data ini manfaatnya itu kan datanya itu semakin banyak dan semakin mudah untuk diperoleh, trackingnya juga lebih mudah, waktunya pun ini bisa lebih efisien, kemudian biayanya ya tidak bisa dipungkiri ya karena memang lebih lebih murah daripada kita menggunakan sumber daya manusia. Tetapi di balik itu semua ada kekurangan dan resiko apabila kita menggunakan IoT tersebut. Itu tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB karena di sini memang sifatnya wireless ya kalau IoT ini. Kemudian ada complexity di mana